Jadi untuk teman-teman dan sahabatku semuanya yang mendukung Kiai Imad, yang sering bepergian bersama Kiai Imad, ataupun yang sering kontenin membahas habaib, hati-hati. Karena dari telik sandi saya mengabarkan bahwa mereka pingin ada di antara kita itu yang mati, supaya bisa digoreng sebagai kualat kepada cucu Nabi. Hati-hati saudara. Ini ingat nih, hati-hati. Jaga diri baik-baik. Ya. Jaga diri baik-baik. Jadi telik sandi yang mengabarkan ke saya bahwasanya pembicaraan mereka seperti itu kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warning dari TIJ tadi, harap penjenengan jangan menyepelekannya. Anda semuanya harus berhati-hati untuk menjaga diri. Kalau buat Simbah ini sudah tua, tidak takut lagi tentang kematian. Karena tanpa dicelakai siapapun, kalau memang sudah waktunya, buat diri Simbah ini ya maksudnya ya akan mati sendiri. Tapi buat panjenengan yang masih muda-muda, alangkah baiknya harus berhati-hati menjaga diri. Kalau di tempat Simbah sih nggak ada Habib di sini. Satu kecamatan itu tidak ada Habib. Bahkan mungkin satu kabupaten nggak ada juga. Tapi kemungkinan ya, kalau satu kecamatan Simbah tahu persis, kalau satu kabupaten nggak tahu. Tapi setahu Simbah sih nggak ada. Nah, kenapa Simbah ikut-ikutan selalu mengomentari video-video tentang para habaib? Yang menjadi konsen saya adalah sikap dan perilaku para Ba'alawi atau para habaib tersebut. Simbah tidak mempermasalahkan tentang nasab. Mau mereka itu nasabnya nyambung kepada Nabi atau tidak nyambung kepada Nabi, nggak jadi masalah. Yang menjadi permasalahan buat saya adalah perilaku para Ba'alawi selama ini. Menurut saya, perilakunya itu, sikapnya yang selama ini, perbuatannya yang sudah dilakukan, itu membahayakan buat bangsa dan negara. Contoh, bagaimana mereka membuat doktrin-doktrin kepada masyarakat umum, bagaimana mereka telah membelokkan sejarah, dan juga telah membuat makam-makam palsu. Hal ini jangan Anda sepelekan loh. Contohnya meskipun soal makam palsu ya, makam palsu itu bisa saja dijadikan alasan nanti misalnya kalau sudah generasi berapa ratus tahun misalnya gitu ya, mereka bisa mengklaim, wah di sini ada makam leluhur kami, berarti tanah ini adalah tanah leluhur kami. Indonesia ini miliknya Ba'alawi. Mungkin saja mereka punya tujuan ke arah sana. Jadi jangan Anda sepelekan. Karena merasa ada makam leluhurnya sudah ratusan tahun, bisa saja mereka beralasan disitulah yang ada makam itu adalah tanah leluhurnya, maka negara kita bisa dicaplok oleh Ba'alawi itu. Itulah yang menjadi konsen daripada Simbah. Ya. Meskipun sekarang belum kerasa, ini bisa berdampak pada generasi yang akan datang. Keturunan kita akan merasakan kalau hal ini tidak kita cegah. Makanya Simbah selalu konsen, ikut aktif mengomentari, menyampaikan berita-berita tentang perilaku para habaib ataupun yang berkaitan. Nah, hal ini supaya banyak orang yang mengetahui, karena memang sikap dari para habaib atau Ba'alawi ini sudah banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Kalau tentang nasabnya, masih ada yang percaya bahwa mereka itu keturunan Nabi ataupun banyak juga yang sudah nggak percaya. Itu sebenarnya ya silakan saja kalau yang masih percaya. Tapi para Ba'alawi juga jangan memaksakan orang yang sudah tidak percaya, kan begitu. Kalau masih mempercayainya, ya itu berarti bolone, kan begitu kan. Namun sikapnya, perilakunya, perbuatannya
Contohnya dengan melakukan hal-hal penyimpangan, membuat makam-makam palsu, inilah yang harus kita cegah. Karena ini membahayakan bangsa dan negara untuk era regenerasi yang akan datang. Seperti contoh negara Palestina dicaplok oleh Yahudi Israel, ya seperti itu. Pertama membuat makam-makam palsu, ratusan tahun kemudian mengaku karena di situ ada makam leluhurnya, sehingga tanah tersebut diaku milik leluhurnya, sehingga dicaplok. Kita jangan sampai terjadi hal seperti ini, ya. Makanya harus kita perangi, harus kita musuhi penyimpangan itu. Tentang nasab, biarkan. Ada yang percaya atau nggak percaya, nggak ada masalah. Mereka membohongi dirinya sendiri, nggak nyambung dengan Nabi, mengaku cucunya Nabi, yang berusaha juga mereka sendiri. Biarkan saja soal tentang nasab. Tapi yang harus kita tegak adalah perbuatannya, bagaimana membelokkan sejarah, bagaimana membuat makam-makam palsu. Ini sangat membahayakan bangsa dan negara. Dan mengenai warning dari TIC tadi, buat panjenengan yang selama ini vokal membuat video-video tentang para Pahlawi, tentunya yang menyudutkan ya, yang kontra maksudnya, panjenengan harus berhati-hati, lebih baik menjaga diri. Hanya saja kalau buat Simbah, ya Simbah ini sudah tua, tidak takut mati lagi. Karena tanpa diapa-apain oleh siapapun, tanpa ditelakai, kalau orang tua seperti Simbah ini, ya nanti kemana lagi, akhirnya juga mati sendiri. Itu saja yang menjadi pedoman Simbah kenapa tidak takut mati. Karena mati buat Simbah adalah di tangan Allah, bukan di tangan siapapun. Tapi kita juga ada upaya untuk bagaimana selamat dari hal-hal yang membahayakan, apalagi yang akan mencelakakan. Jadi wajar kalau TIC tadi memberikan warning kepada kita-kita, dan kita juga harus berterima kasih kepada TIC yang telah menyampaikan hal tersebut melalui videonya. Tak lupa Simbah juga mengucapkan terima kasih kepada TIC. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.